Tidak, ini lebih ke apa ya? Narasi, Story saja. narasi. Ya. Oke. Sedikit keberhasilanku bangkit dari kemiskinan, cemoohan, hinaan, sepelean dan berangkat dari anak yang dulunya nakal, membuatku sadar betapa indahnya jika spirit yang sama juga kubagikan dengan orang lain. Salve, salam jumpa kembali. Tentunya masih bersama saya Opin di channel YouTube kesayangan kita, Ministry of Pater Agus. Senang sekali kali ini dalam tayangan Ministry of Pater Agus, saya Opin berjumpa kembali dengan semua pemirsa dan tentunya untuk sahabat setia Ministry of Pater Agus yang sudah like, subscribe ataupun yang selalu setia menonton kita di setiap tayangan episode Ministry of Pater Agus. Seperti janji kita pada episode-episode sebelumnya bahwa di tiap tayangan Ministry of Pater Agus tentunya kita berjanji untuk menayangkan perbincangan atau topik yang hangat dan tentunya unik dan menarik, dan pastinya dengan bintang tamu yang spesial yang berbeda dari semua kalangan. Ini semakin menunjukkan bahwa Ministry of Pater Agus itu rumahnya, pintunya terbuka untuk siapa saja. Kau dari timur kah, kau dari barat gitu ya Pater ya. Kau warna kulitnya hitam kah, putih, kau keriting kah, lurus, gemuk, langsing, semuanya bisa datang ke sini. Mungkin bisa bercerita sama-sama dengan kita gitu Pater ya, cerita yang inspiratif tentunya aja Pater ya. Dari dunia dan dari langit. Yang sudah pasti tentunya bukan dari dunia lain gitu. Oke, baik. Nah, berbicara mengenai anak muda, sebelumnya di dalam keberagaman ini tentunya anak muda itu sangat menjadi garda terdepan untuk dalam segala aspek kehidupan itu di pemerintahan, begitu juga di agama gitu Pater ya, segala aspek gitu. Nah, penasaran kali ini kita mau berbicara tentang apa nih? Tentunya berhubungan dengan hal seperti itu ya. Dan di Ministry of Pater Agus kita sudah ada kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Langsung saja kita berkenalan. Pertama ya sudah pasti tentunya dengan Pater Yohanes Agus Setiono SJ. Apa kabar Pater? Ya. Sudah kenal karena di setiap episodenya kita selalu bertemu gitu. Tuan rumah pula gitu ya Pater ya. Kalau kita perkenalkan lagi kan pemirsa bilang aduh. Mereka sudah tahu. Nah, gini Pater, hari ini di siang hari ini kita sangat senang sekali karena kita kedatangan anak muda ini Pater ya. Orang muda yang sangat inspiratif, yang sudah barang tentu mungkin pemirsa juga sudah kenal ini Pater. Mereka sering melihat beliau di mana-mana karena beliau sangat dekat dengan masyarakat Papua, public figure juga. Oke juga penampilannya dan tentunya ganteng dan sangat akrab dengan anak muda gitu Pater. Langsung saja Pater kita perkenalkan, beliau adalah Bapak Rohedi M. Cahya. Apa kabar? Ini Alhamdulillah baik. Oke, kita salaman dulu kali ini Pater. Oke, baik, siap Pater. Baik. Nah, seperti biasa Pater ya. Kita mencair sedikit dulu ya. Biasa kalau di rumah kita ini Ministry of Pater Agus, untuk tamu yang baru Kang Pace biasanya kita ada yel-yel nih, tak kenal maka tak sayang. Kita boleh minta jempol-jempolnya dulu nih. Kang Pace boleh gini. Kita lihat ke kamera. 1, 2, 3. Tak kenal maka tak sayang. Asik, tepuk tangan. Oke, baik. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, siapa tidak mengenal beliau gitu ya Pater ya. Biasa sapaan akrabnya itu Kang Pace. Kang Pace ya. Nah, ini kita penasaran nih Pater. Kenapa sampai dipanggil Kang Pace? Langsung saja ini. Kang Pace silakan. Oke, terima kasih. Mungkin untuk menjawab tadi sekalian saya perkenalkan nama dulu. Supaya lebih jelas. Nama saya Rohedi M. Cahya. Saya kelahiran tahun 1992. Masih muda. Muda sekali, 23 Tepatnya tahun. Tanggal 14 Mei kemarin baru habis. Oh iya, selamat ulang tahun. Selamat ya. Terima kasih Pak. Nama sapaan saya biasa dipanggil Roy. Oke, baik. Tapi yang lebih familiar dipanggil Pace. Kang Pace. Kang Pace lah. Nah, kenapa Kang Pace? Karena saya kan bapak mama orang Jawa Barat. Jawa. Oke, baik. Kebetulan kita besar di Papua, jadi Kangnya ada, Pacenya ada, jadi Kang Pace. Jawanya ada, Papuanya ada gitu. Baik. Makanya dipanggil Kang Pace. Gitu. Nah, juga mungkin penasaran, pemirsa juga penasaran nih Kang Pace. Sebenarnya profil dari Kang Pace itu seperti apa, perjalanan hidupnya? Mungkin bisa ceritakan ke kita semua gitu. Jadi
tahun 2019 saya mencalonkan diri Oke. menjadi anggota DPR. Ya. Waktu itu anggota DPR muda di Kabupaten Nabire, dan perjalanan takdirnya Iya. ternyata terpilih menjadi anggota DPRD. Luar biasa. Mungkin banyak yang bertanya bahwa biasanya untuk menjadi seorang pemimpin, terutama pejabat-pejabat publik, itu harus yang berlatar belakang keluarga pejabat, Ya. Betul. punya banyak duit. Tetapi 2019 saya buktikan dengan beberapa teman-teman anak-anak muda bahwa bisa masuk ke dalam dengan kita orang biasa, bukan latar belakang pejabat, atau kita bukan orang yang punya banyak duit. Nah, tentu itu ada perjalanannya, Oke, baik. perjalanan tidak sebentar. Oke. Nah, kalau kita mulai mundur sedikit nih, sebenarnya cita-cita awalnya itu apa memang dari dulu memang pengen jadi anggota DPR eksekutif ya? Ya, Legislatif, Atau memang ya. punya cita-cita lain, legislatif gitu maksudnya? Punya cita-cita lain itu seperti apa itu, Kang Pace? dulu cita-cita saya ingin jadi Kapolres. Oh, Kapolres. Jadi Kapolres. Saya pikir mau jadi artis tadi. Oh iya, Nggak, tampangnya kurang keluar. sangat keren itu Pak. Ya, keren. Saya ingin jadi Kapolres. Waktu itu singkat cerita, saya sekolah di salah satu sekolah di Kabupaten Nabire, tepatnya di SMK Negeri 1 Nabire. Salam hormat untuk Bapak Ibu guru, Iya. alumni SMK Negeri 1. Saya lulus tahun 2011, makanya kan saya sedikit terkenal dengan anak nakal dan bandel kok bisa berhasil. Oh, iya. Jadi ketika ketemu Pak Guru di acara nikah kayak kemarin contohnya, itu mendapat apresiasi khusus. Jadi Pak Guru bilang, "Nah, dulu kamu Suka bolos." Oh, suka bukan. bolos, nah, biasa bandel-bandel anak-anak sekolah Iya, gitu. iya. Sekarang bisa berhasil. Nah, singkat cerita, saya lulus tahun 2011. Saya ingin jadi Kapolres itu kan harus ke Akpol dulu. Betul. Akademi Polisi, bukan lewat Bintara. Iya. Nah, ketika saya mau tes itu Akpol, saya terkendala dengan ijazah. Karena Oke, saat baik. sekolah dulu, saya kok bisa ngambilnya SMK, harusnya kan dari SMA. Nah, di SMK ini saya jurusan mesin. Kenapa saya ambil mesin? Karena awalnya saya ikut-ikut, Ya. ikut-ikut dengan teman-teman. Dulu kan tanda kutip masih anak-anak muda di Nabire itu, Iya. tahun-tahun itu senang dengan balap-balap motor. Nah, karena saya ingin jadi pembalap dan mekanik untuk hobi, akhirnya saya masuklah ke SMK 1. Nah, terkendalanya setelah lulus, akhirnya saya harus S1 dulu baru bisa ikut pendidikan tadi, ikut tes Akpol itu. Oke, begitu ya. Dan kalau boleh tahu ini kenapa sebenarnya harus ke politik begitu? Ya, jadi singkat ceritanya Kak Pater begini. Ya. Dulu sebelumnya sebagai pengusaha ya. Oh iya. Ya. Oh, sempat jadi sebelum pengusaha. jadi Jadi DPR. pengusaha. Jadi lulus sekolah tahun 2011 itu saya nganggur. Ya. Saya nganggur tadi mau tes Akpol tidak bisa karena administrasi jasa. Yang berikut saya nganggur kurang lebih setahun Kak. Jadi zaman itu tuh saya sudah jadi anak muda yang mengenal dunia luar lah kurang lebih. Saya sudah bisa merokok waktu itu, sudah tahu merokok, tapi jangan ditiru ya. Nah, waktu itu saya ketemu teman, kurang lebih 1 tahun saya nganggur itu, saya minta rokoknya teman lah. Oke. Jadi teman bilang kerjaanmu hanya minta rokok gitu. Nah, akhirnya rasanya itu pedas. Iya. Nah, kepedasan itu saya tidak buat menjadi satu kekecewaan, tapi saya tanamkan dalam diri saya harus berhasil. Tapi saya selalu doktrin diri saya tuh harus jadi leader, harus jadi pemimpin gitu. Oke, baik. Nah, singkat cerita, saya gabung di salah satu perusahaan bukan nyari gajinya. Jadi waktu itu saya masuk ke salah satu perusahaan bukan nyari gaji tapi lebih ke nyari ilmu dan pengalamannya. Oke, luar biasa. Nah, kita ke Pater Agus dulu nih. Siap. Ini sepertinya kalau pemirsa lihat ya, Pater Ya. Agus kelihatan cukup akrab gitu dengan Kang Pace ini. Ya. Kita pengen tahu nih awal ketemu dengan Kang Pace itu seperti apa gitu, Pater. Gimana nih? Sebetulnya kami berdua itu kan ya sombong sedikit ya. Iya. Kita public figure ya, sering diundang ke kegiatan-kegiatan pemerintah, pernikahan. Jadi ya sering ketemu. Sering ketemu. Waktu itu di pernikahan siapa ya? Kita Pernikahan. ngobrol-ngobrol satu meja. Anak dari
mantan Sekda Kabupaten Nabire, Oh ya, Pak Herman Kayame. Pak Herman Kayame. Jadi waktu itu si Renat menikah, kita Iya. kemudian pas satu meja ngobrol-ngobrol kan, beliau itu ternyata di Nabire cukup terkenal Oke. sebagai orang muda yang berhasil, dan dia punya TikTok itu followernya banyak sekali. Saya juga mengikuti beliau. Luar Lalu biasa. setelah itu kita bincang-bincang. Iya. Beliau juga mengatakan bahwa senang dengan kegiatan di gereja, artinya ada suatu pelayanan publik yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik. Ya, dari situ akhirnya kita ya pertemanan saja, dan pada kesempatan ini kita undang dalam podcast channel Ministry of Pater Agus. Betul sekali. Ya. Dan saya sangat meyakini Pak Ter ya, sebenarnya chemistry itu karena memang punya niat yang sebenarnya sama gitu ya. Ya. Tujuannya sama gitu. Dari Pater Agus selain punya kesibukan di Ya. misi pelayanan di gereja, Betul, yang ya. tentunya bergaul dengan berhubungan dengan umat gitu Ya. Pak Ter ya. Dan sekarang Pater Agus sudah punya rumah Ministry of Pater Agus yang tentunya itu berkarya mengamalkan karya-karya kasih. ya. Itu bersentuhan dengan siapapun itu Ya. gitu Pater ya. Yang seperti di awal tadi saya sampaikan, siapapun Dalam itu hal ini orang muda. orang muda gitu ya. Jadi saya punya perhatian besar kepada orang muda muda, di sini, iya. dan Kang Pace juga Nah, itu mengatakan bahwa dia akan istilahnya memberikan motivasi ya Iya. kepada orang muda bahwa ternyata kegagalan itu tidak menjadi kendala pada saat orang berjuang ya. Betul Tetapi sekali. ketika bahwa dia menemukan passionnya dan cita-cita itu benar-benar ditekuni, maka pada saatnya akan memberikan buah yang manis. Betul. Ya. Nah, buah yang manis ini salah Ya, satunya ini, sekarang Kang Pace ini. sendiri. Nah, kalau untuk Kang Pace kan mungkin sudah sempat menonton ataupun melihat podcast kita Ministry of Pater Agus ini. Kira-kira tanggapannya itu seperti apa gitu untuk Ministry of Pater Agus itu sendiri? Jadi gini Kak, semenjak kurang lebih 2 tahun lebih ya, saya Iya. aktif di dunia publik sebagai public figure. Ini banyak banget undangan podcast. Itu ada dari Serwi, ada dari Jayapura, dan Luar itu biasa. podcast-podcast yang sudah berkembang. Iya. Tapi saya tidak pernah terima itu. Sekalinya dapat pesan, Ya, itu langsung dari Ministry of Pater Agus. ya. Pater sendiri yang hubungi. Berarti itu jodohnya memang di Ministry of Pater Agus. Ya, mungkin seperti itu Ya, kan, Pater, kebetulan ya? beliau kan sibuk ya. Iya. Artinya mencari waktu yang luang itu ya benar-benar harus dijadwalkan. Saya sampai hari ini pun masih belum percaya gitu loh Pater. Maksudnya saya juga Itulah, maka iya. kebetulan beliau kan dari Jakarta, Iya. kemudian ada kegiatan pernikahan adiknya Ya, ya. benar. Lalu dia mengatakan setelah itu saya akan main ke Ministry of Ministry of Pater Pater Agus, Agus. dan sekarang ini kesempatan untuk kita bincang-bincang. Oke, Tapi baik. mungkin sebelum lanjut Kak, ini kan nggak ada label-label sponsor. Iya, Kebetulan Nabire ini kan banyak nih Oke. teman-teman yang biasa buat sponsor. Sekali-kali teman-teman di luar sponsor dulu lah supaya ada labelnya. Oh iya betul. Ngomong di sana dong. Ya, di karya Ministry of Pater Agus itu seperti Kang Pace lihat ya, kita memang bergerak di bidang karya kasih gitu ya. Jadi memang mungkin sempat lihat bahwa karya Ministry of Pater Agus ini ada renovasi klinik, terus ada PKBM itu Ya. pusat kegiatan Dan belajar yang masyarakat. terakhir ini upgrading orang muda Papua pintar, supaya ya. mereka menjadi tenaga-tenaga muda yang handal, pintar ya. Artinya mempunyai kemampuan bersaing, kemudian juga siap masuk dunia kerja. Ya, dan kita tentunya untuk maksudnya merealisasikan segala hal itu kan butuh, maksudnya kita tidak bisa berjalan sendiri Pak. Ya, ya. Nah, itulah makanya kita sangat akrab dengan misalnya untuk apalagi figur-figur kaum muda seperti Ya, Kang Pace, ya. kemarin juga sama Wiliano yang memang punya niat dan motivasi kuat untuk menggerakkan kaum muda gitu ya Kang Pace. Tapi saya boleh bertanya lagi tidak? Tidak apa-apa ya, Pak ya. Nah, ini sebenarnya ada tidak situasi atau momentum dari Kang Pace sendiri yang membuat
Kang Pace kan sangat muda, mungkin yang termuda di di keanggotaan karirnya sebagai DPR. legislatif di DPRD di Nabiri. Nabiri. Ada momentum apa yang membuat Kang Pace ini, anak muda itu sebenarnya harus bisa. Siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi dan Betul, juga motivasi ya, untuk ya. anak-anak muda Papua khususnya ya Pak Ter, Ya. untuk mereka dengan cara mereka sendiri, dengan cita-cita mereka sendiri untuk membangun Papua gitu. Terima kasih. Setelah saya tadi belajar jadi pengusaha, saya Iya. coba waktu itu saya gabung di salah satu perusahaan itu untuk mencari pengalaman dan ilmunya. Setelah saya dapatkan, saya tidak butuh waktu lama, 1 tahun saya langsung buka perusahaan sendiri. Itu dari modalnya 2.500.000 waktu itu. Saya bikin akta notaris di salah satu notaris di Kabupaten Nabire. Setelah itu kan bingung mau bikin situnya bagaimana, siupnya bagaimana. Akhirnya tadi ternyata karena kedekatan itu di situ ada kasih dan sayang. Jadi ada kakak-kakak atau orang-orang yang ada di kantor, saya minta bantu untuk buatkan situs. Singkat cerita itu sudah jadi, dan ternyata perusahaan itu berjalan baik. Waktu itu saya bisa berkarir yang tadinya teman katakan rokok aja minta, sekarang saya bisa beli rokok gitu, lebih banyak gitu. Ini ada kejadian nih Kang. Suatu kali kan saya pagi nih karena di pasaran nggak ada makanan, cari makanlah di luar. Ketemu sama Kang Pace. Tahu kan, dia yang traktir akhirnya. Nah itu yang saya bilang tadi, memang betul-betul jodoh. Nah, berlanjut ketika karir saya mau naik, saya antarlah salah satu anak di salah satu klinik di Kabupaten Nabire, sakit waktu itu, sakit panas, itu jam 6 sore kan. Jam 6 sore saya antar ke salah satu klinik, ditangani sampai jam 11 malam, anak ini cowok. Nah, karena anak cowok itu kan kalau panasnya semakin tinggi, dia harus dirujuk, ditangani khusus, dan itu harus dirujuk ke Blut RSUD, itu kan mekanisme kesehatan. Nah, waktu itu dibawa ke salah satu RSUD, itu dari jam 11 malam, saya dikasih impus itu dari klinik sampai RSUD, saya diarahkan untuk ke salah satu loket. Nah, di loket itu saya menunggu kurang lebih 20 menit. Setelah itu saya diberi rekam medisnya, diantarkanlah ke ruang UGD lagi. Tidak ada pemberitahuan dari ruang UGD, saya kembali pegang anak itu. Setelah saya pegang anak itu di ruang UGD sampai jam 2. Saya coba nyari ruangan waktu itu karena katanya ruangannya penuh. Tapi setelah saya cek, ternyata ada ruangan yang masih kosong. Saya kembali, tetap yang ngotot dengan posisi penuh. Akhirnya singkat cerita sampai jam 3 belum ada dokter juga yang datang. Jam 4, karena kita kan masyarakat awam medis, kita awam medis, jadi mungkin nanti pagi gitu. Tapi Tuhan berkata lain, jam 5 lewat itu anak itu meninggal dunia. Meninggal dunia, dan posisi waktu itu kayaknya dokter yang magang deh. Dokternya datang, Pak, kenapa resep ini nggak diambil gitu. Padahal yang setahu saya sebelumnya tidak ada pemberitahuan untuk ambil obat itu. Lalu dia bertanya, anak ini mau dibawa pakai ambulans atau mobil pribadi? Saya bilang, Papa mobil pribadi saja. Nah, saya bawalah anak itu di mobil. Akhirnya sepanjang jalan saya bilang, keadaan ini nggak bisa begini terus, jangan sampai terjadi ke orang lain. Awalnya muncul di situ ketika saya berbicara sebuah kebenaran atau mengkritik atau memberi masukan saran untuk pemerintah dimanapun berada, itu harus lewat jalurnya, karena ketika tidak lewat jalurnya maka itu bisa menjadi permasalahan tersendiri. Akhirnya saya putuskan, ya sudah, saya terjun ke dunia politik waktu itu untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Oke, jadi dengan tujuan yang sangat mulia, makanya gitu Pak Ter ya. Dan akhirnya menjadi cita-citanya terwujud. Ya. Dan setelah menjadi anggota DPR pun beliau ini terkenal friendly,
bersahabat betul. dengan semua kalangan. Betul. Ini bukan saya memuji di depanmu ya, tapi ini kameramen tuh yang di sana itu mengalami. Followersnya juga Ya. banyak sekali Pater, karena Ya. gitu, karena Dan sosok beliau low profile ya, Betul sekali. suka jalan maksudnya melihat situasi di Nabire, Iya. bahkan hanya dengan sandal jepit saja. Iya kan Pak J? Itu dulu ada ceritanya. Jadi waktu saya sekolah SMP, saya lewat di jalan, ada rombongan pejabat lewat, Ya. lalu mereka lambaikan tangan. Kak, itu saya keingat terus, keingat bahwa menyenangkan gitu. Dan saya lebih senang tokoh-tokoh public figure yang tidak terlalu resmi. Makanya kalau teman-teman lihat, mungkin kadang saya pakai celana pendek, lebih friendly, betul Merakyat. sekali. Iya, betul sekali. Nah, ini sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kisah-kisah inspiratif, Ya. itu tentunya sangat banyak gitu ya. Ternyata dari Kang Pace sendiri, Ya. mungkin juga dari Pater Agus juga. Cuman ini kita dibatasi kembali oleh waktu gitu ya, Kang Pace. Tambah satu lagi. Tambah satu lagi nanti ya, Kang. Maksud saya Kang Pace ini ya kita kebetulan merupakan karya kasih Ya, betul. dinaungi oleh gereja Ya. dan beliau yang bukan non gereja, artinya beliau itu dari Muslim, Ya. tetapi juga mau berkunjung silaturahmi, bertamu dan memberikan suatu perhatian pada karya kasih di sini. Ini kan luar biasa juga. Dan yang lebih penting itu cerita-cerita inspiratif tadi. Ya, Pater. Itu sangat berguna untuk semua pemirsa. Tentunya juga untuk anak muda, untuk memotivasi Benar, ya. kita semua gitu ya. Mungkin pesan dari Kang Pace Nah untuk betul, orang muda. closing statementnya Kang Pace mungkin yang bisa memotivasi anak muda kita semua, silakan Kang Pace. Jadi saya menulisnya di HP saya itu begini Kak. Iya. Puisi ini. Wah, Tidak, ini lebih ke apa ya? Narasi, Story saja. narasi. Ya. Oke. Sedikit keberhasilanku bangkit dari kemiskinan, cemoohan, hinaan, sepelean dan berangkat dari anak yang dulunya nakal, membuatku sadar betapa indahnya jika spirit yang sama juga kubagikan dengan orang lain. Nah, Jadi kesimpulannya bahwa saya hadir di sini Ya. ingin membagikan apa yang Pengalaman, ya. saya sudah alami betul. sebagai pengalaman yang nanti anak-anak muda lain bisa. Tapi karena waktunya terbatas, Iya. mungkin next time panjangnya kita bedah lebih panjang lagi. Udah kasus. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Oke. Kang Pace, Pater juga Ya, terima kasih terima Pater. kasih. Atau Pater mau menyampaikan apa juga untuk kita semua? Baik, Ya. saya kira mengulang, tetapi juga ini merupakan sebuah ajakan orang muda ya. Jangan pernah kamu menyerah, dan mungkin kegagalan itu bukan akhir daripada ceritamu. Jika engkau tetap berjuang dan berusaha, pasti kamu bisa seperti Kang Pace ini ya. Ayo semangat. 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 Tepuk tangan dulu. Baik, saya tidak berhenti mengucapkan terima kasih sekali lagi ke Kang Pace, Pater Ya. juga untuk waktunya, untuk kita semua yang sudah berbicara banyak di Ministry of Pater Agus. Tentunya juga untuk semua pemirsa yang sudah menonton kita kali ini, dan kita berjanji kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya, tentunya di rumah Ministry of Pater Agus. Salve dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.